Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan membuat koneksi database dan juga CRUD, yang mana CRUD ini adalah create, read, update, and delete. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Kita buat folder admin dalam views. Kemudian kita buat folder layout dan juga folder page. Kemudian buat file app.blade.php. Kita buat root di dalam folder file ini. Kemudian kita copy semua program yang ada di welcome, kemudian masuk ke dalam app.blade. Kemudian pisahkan CSS-nya, kita masukkan ke dalam CSS. Kemudian kita tambahkan sidebar. Kita cut lagi program yang di dalam app.blade. Kemudian kita paste ke dalam sidebar. Kemudian tambahkan include di dalam app.blade.php. Di antara sidebar-nya juga dibuat include di dalam app.blade.php. Kemudian buat topbar.blade.php. Kemudian buat footer.blade.php. Tambahkan include lagi. Di dalam text kita buat folder dashboard dan kita buat file index di dalam dashboard. Di sini kita tambahkan yield dalam kurung konten, add yield dalam kurung konten. Scroll ke bawah, kita cari konten yang nantinya kita pastikan di dalam index.blade.php yang ada di dalam folder dashboard.
kita cut, paste di index. Jangan lupa di save. Kemudian selanjutnya kita akan membuat extend dan juga section. Extend digunakan untuk mengikuti layout yang telah kita buat di app.blade.php. Sedangkan section itu cara untuk membuat title yang dinamis, sedangkan section content itu untuk menampilkan konten yang telah kita kopikan di sini. Kemudian kita tambahkan root di dalam web.php. Root ini akan mengarahkan ke tampilan indeks dari dashboard. Buka sidebar, kemudian kita ubah index.html menjadi garis miring, kita hapus, beri garis miring untuk garing, buka terminal, kemudian kita ketikkan php artisan serve untuk membuka website kita. Kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, begini tampilannya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita membuat menu mahasiswa. Kita buka sidebar, kemudian copy menu dashboard, ubah dashboard menjadi table menu. Dashboard ini menjadi mahasiswa. Jadi kita buat tables.html. Pastikan sudah benar semua, tidak yang tertinggal. Kemudian di dalam tag kita buat folder mahasiswa. Di dalam folder mahasiswa ini kita akan membuat file index.blade.php untuk mahasiswa. Kopikan extension dan juga section yang ada di index dashboard, kita pastikan ke dalam indeks mahasiswa. Dashboardnya kita ganti menjadi mahasiswa.
Kemudian di terminal kita ketikkan php artisan make controller mahasiswa controller untuk membuat controller untuk mengatur tampilan dari mahasiswa. Jangan lupa kita buatkan function index untuk menampilkan page dari indeks mahasiswa. Di web PHP kita tambahkan root-nya untuk show mahasiswa, indeks itu menampilkan indeks dari mahasiswa. Kemudian kita buat tambahkan root juga di dalam sidebar di menu mahasiswa. Kita push table.html ubah menjadi root show mahasiswa. Cek web, kembali lagi, kemudian kita edit tampilan dari mahasiswa indeks. Kemudian cek lagi, nah begini tampilan dari indeks mahasiswa. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol tambah, edit, dan juga hapus yang akan kita gunakan untuk CRUD nantinya. Kita buat di sini isi datanya. Nanti kita cek di tampilan webnya bagaimana. Refresh. Kemudian kita konekkan ke database-nya dulu. Database-nya namanya latihan. Kemudian di terminal kita ketikkan php artisan make model mahasiswa untuk membuat database mahasiswa. Kita cek. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan field pada tabel mahasiswa yang telah kita buat tadi. Letaknya di database migration nama tabel. Sini kita buat datanya. Kemudian di terminal kita ketikkan php artisan migrate. Kita cek database-nya. Sudah ada. Lanjut. Kita buat function index untuk create mahasiswa. Kemudian root-nya di dalam web.php. Root untuk create.
Kemudian di dalam index.blade.php juga kita akan tambahkan root. Di dalam index tambahkan root untuk create mahasiswa. Cek tampilan web. Selanjutnya kita membuat function store untuk memasukkan data ke dalam database. Tadi tampilan sudah, sekarang kita memasukkan datanya ke dalam database. Kita buat rootnya dulu untuk store mahasiswa. Kemudian buat root di dalam create blade. Cek. Ya, datanya sudah masuk. Agar data yang dimasukkan ke dalam database tadi kita tampilkan di dalam halaman mahasiswa, maka kita perlu mengedit sedikit pada function index. Setelah kita edit, dulu ya teman-teman. Nah, oke, sudah. Where ID first. Kita buat program untuk edit blade.php. Nanti teman-teman ikuti saja. Kemudian kita buat rootnya dalam web.php, root edit. Nanti di dalam index blade.php ini juga kita tambahkan root untuk editnya. Di sini tambah root. Cek tampilan web. Oke, editnya sudah berfungsi. Kita tes. Kemudian di mahasiswa controller kita akan kita update, maka kita akan membuat function update di mahasiswa controller agar bisa kan datanya sudah kita edit, maka harus diupdate. Jadi supaya terupdate kita buat dulu functionnya.
Kemudian nanti jangan lupa kita tambahkan rootnya di dalam web.php. Root update. Kemudian di edit blade.php nya kita tambahkan juga root update. Di sini kita tambahkan ID dulu. Update. Kita tambahkan di sini root untuk update. Nah, ini dia. Kita cek dan belum. Let's try. Destroy. Delete. Untuk fungsi delete sekalian kita buat dulu. Tambahkan di sini rootnya, get, destroy itu untuk delete ya teman-teman. Di sini kita tambahkan root untuk delete. Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita cek, kita tes. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke, maka data terhapus. Nah, di database juga terhapus. Dia cara membuat CRUD. Selanjutnya saya akan membuat sebuah evaluasi, yaitu dengan menambahkan data dosen. Kita kopikan dulu menunya untuk dosen. Mahasiswa kita ganti menjadi dosen. Jadi langkahnya itu sama ya teman-teman dengan cara pembuatan data untuk mahasiswa ya. Kita tinggal ganti mahasiswa menjadi dosen saja. Kita bisa mengkopikan program yang ada di dalam mahasiswa untuk dosen. Kita buat dulu di sini folder dosen, file index.blade.php. Kita kopikan programnya.
ganti menjadi dosen. Kita buat rootnya untuk dosen, kita kopikan aja, tinggal kita ganti. Mahasiswa menjadi dosen. Kita buat rootnya, ya. Kita kopikan controller dari mahasiswa ini untuk dosen, controller dosen, paste, kita ganti menjadi dosen, mahasiswa menjadi dosen. Itu nip, nama, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, kemudian keahlian. Tinggal disesuaikan aja ya teman-teman. Mahasiswa menjadi dosen. Kita buat database-nya. Kita buat function-nya. Ini kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan keahlian. Nanti teman-teman jangan heran ya dengan video ini saya agak percepat karena prosesnya agak lama, lumayan lama karena kita buatnya dari awal. Sama seperti di mahasiswa kita membuat file create juga, nanti kita membuat file untuk edit juga di dalam folder dosen. Kita tinggal mengganti datanya sesuai dengan data yang kita ingin masukkan ke dalam dosen. Untuk jenis-jenis datanya itu hampir mirip, kita tinggal sesuaikan saja. Program untuk edit dosen.
Kita sesuaikan datanya. Ini untuk database dosennya, kita belum mengisikannya tadi, kelupaan. Kita isi dulu. Masih belum bisa. Cek lagi di bagian nah ini dia di bagian web.php-nya belum kita ganti. Ini menjadi dosen controller ya teman-teman, jangan lupa. Ada error. Gimana ya? Di bagian nah, sudah muncul untuk tampilan dosennya ya teman-teman. Kita coba tambah data. Kita tes. Di sini kita buat kode dosennya. Tadi untuk kode dosen saya membuatnya bukan integer ya. Salah isi teman-teman. Di sini kode dosen ya. Yang pertama itu NIP, yang kedua itu kode dosen, yang ketiga baru nama dari dosennya. Tadi kita buat gabungan angka dan huruf. Masukkan nomor HP-nya. Kemudian alamat. Tambah data. Nah, data yang sudah ditambahkan, kita coba edit. Nah, sudah. Kita coba masukkan satu data lagi supaya kita bisa membuat kita tes apakah bisa dihapus nantinya.
Kemudian akan kita hapus ini saja. Oke, nah datanya terhapus. Oke, itu dia ya teman-teman, bagaimana cara membuat koneksi ke database dan juga membuat CRUD atau create, read, update, and delete. Tadi kita sudah membuat data untuk mahasiswa dan juga dosennya. Nanti teman-teman bisa mengikutinya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya buat. Baik, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.